Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang berikanlah kami rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah dalam ketaatan kepadamu dan dalam juga menjunjung tinggi agamamu. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah rezeki yang kami miliki ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, untuk jalan kami berbuat kebaikan dan menyebarkan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah, insyaallah kita pada hari ini akan mengupas sedikit surat yang ke-113, surat Al-Falaq. 5 ayat singkat, padat, maknanya yang luar biasa. Al-Falaq ini seperti Al-Ikhlas juga diperselisihkan apakah dia termasuk dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah. Turunnya berbarengan dengan surat An-Nas. Al-Falaq ini ceritanya sudah begitu masyhur, begitu terkenalnya kita asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Nah, tapi di mana turunnya ini memang yang diperselisihkan. Apakah di Mekah ataukah di Madinah? Walaupun kebanyakan pendapatnya di Mekah. Al-Falaq ini seperti yang mungkin kita pernah dengar tentang Rasulullah SAW yang pernah di sihir. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang tidak beliau kontrol, yang tidak beliau sadari. Tapi ini bukan dalam waktu yang lama ya. Ini singkat. Ya kayak ngigau gitulah. Jadi mengigau. Sementara seperti yang kita ketahui bersama, Rasulullah SAW tidaklah berkata-kata kecuali itu semua adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm 3 dan 4 ya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali wahyu dari Allah. Nah, di ketika ini sebagai pelajaran buat kita bahwa Rasulullah SAW itu juga adalah manusia biasa seperti kita semuanya. Dan juga untuk kita terhindar dari kejahatan seperti apa yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Maka kemudian terjadilah peristiwa ini. Rasulullah SAW seperti mengigau. Dan ketika dalam tidur, Rasulullah SAW didatangi oleh 2 orang malaikat. Yang satu di sebelah kanannya duduk dan yang satu duduk di sebelah kirinya. 2 malaikat ini kemudian ngobrol. Malaikat ini kemudian ngobrol. Mereka kemudian bertanya satu sama lain, kenapa, apa yang terjadi ini? Kata yang satunya kan dia terkena sihir. Siapa? Kata yang satunya, sihir oleh Lubaid atau dalam riwayat lain lagi Labid. Dengan apa dia menyihirnya? Dengan rambutnya. Dengan alat apa? Rambut tadi dimasukkan ke dalam kain, kemudian diikat dengan benang yang dipintal dengan 11 kali pintalan, buhul-buhul itu ya. Amin syarrin nafasati fil 'uqad. Diletakkan di mana? Di dalam satu sumur yang airnya berwarna merah, kemudian ditindihin kain tadi dengan batu di dalam dasar sumur. Nah, kemudian ketika bangun, Rasulullah SAW memerintahkan 2 orang sahabat, Ali dan Zubair, untuk mencari apa yang dikatakan, yang diceritakan oleh malaikat dalam mimpi beliau tadi itu. Berangkatlah 2 orang sahabat ini masuk ke dalam sumur, ketemu batunya, diangkat batunya, memang benar ternyata di bawahnya ada kain yang diikat dengan 11 kali pintalan benang. Dibuka, ternyata benar di dalamnya ada rambut Rasulullah SAW. Maka kita juga harus berhati-hati kan ya, membuang rambut kita ini, jangan sembarangan. Kemudian ketika diperlihatkan di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menyuruh membakar benda ini dan hilanglah kemudian sihir apa yang terkena kepada diri beliau. Lalu turunlah 2 surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Turunlah 2 surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Ya, simbol juga dari
11 kali pintalan itu. Makanya dua surat ini kemudian dikatakan atau dinamakan dengan Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Kalau ditambah ada Ikhlas jadi Al-Mu'awwidhat, 3 surat perlindungan. Karena memang salah satu fungsi manfaat dari dua surat ini adalah menghindarkan kita dari berbagai macam gangguan tadi, baik sihir kah, baik ain kah, atau gangguan-gangguan yang lainnya. Ikhwafillah, seperti yang kita bahas sebelumnya juga, Al-Falaq ini ada banyak sekali waktu yang kita dianjurkan untuk membacanya. Tapi walaupun memang tidak sebanyak atau tidak sesering surat Al-Ikhlas. Kalau Ikhlas sampai ada temannya sama Al-Kafirun lagi kan ya. Jadi Al-Ikhlas ini bisa sama Al-Kafirun atau sama Al-Falaq An-Nas. Sudah kita bahas kemarin ya. Dalam Al-Falaq, ketika ditemankan dengan Al-Falaq An-Nas, dibaca sebelum tidur ya. Ditiupkan ke tangan, kemudian disapukan ke sekujur tubuh 3 kali diulang. Dan ini tempat-tempat yang disunahkan kita baca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Sesudah sholat juga disunahkan. Pagi sore kita juga disunahkan membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ini. Begitu juga ketika ada untuk mengobati ruqyah misalnya. Nah, termasuk juga yang disunahkan dan saat ada penyakit yang kita derita, ada yang tidak nyaman pada di dalam diri kita, dalam tubuh kita, ada sakit yang sedang kita rasakan. Salah satu yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, begitu juga beliau amalkan, yang sampai ketika sakitnya beliau sudah mulai parah pun beliau tetap mengamalkan ini, membaca 3 surat ini kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan, disapukan di bagian tubuh yang sakit. Sakit kepala misalnya kita baca 3 surat ini, tiup ke tangan, kemudian disapukan ke kepala kita. Mah misalnya, sakit lambung kita, baca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditempelkan atau disapukan di bagian tubuh kita yang sedang merasakan sakit. Maka ini adalah resep yang manjur insya Allah ya. Tergantung memang seberapa kuat keyakinan kita, seberapa kuat doa kita. Tapi kadang ya kita kayak gitu ya, kita nyari resep di luar apa yang sudah dianjurkan, apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Kadang kita merasa obat, apalagi obat kimia, itu lebih terasa kemanjurannya, mujarabotnya. Sakit kepala, minum obat apa, sakit misalnya, sakit perut, mah, minum obat apa, milanta misalnya, lebih terasa itu buat kita. Padahal seharusnya yang pertama kali kita lakukan adalah mencontoh, mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW dalam mengobati sakit yang kita derita. Dan ini juga adalah hal yang gampang sekali. Semua kaum muslimin hafal lah 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semua, bahkan anak-anak kecil saja hafal. Dan gampang sekali dilakukannya. Kalau kita tidak melakukan hal ini dulu, baru kemudian berobat dengan yang lainnya. Enggak ada masalah, memang obat dengan yang lainnya juga ada masalah. Itu bukan hal yang dilarang. Tapi kalau kita meninggalkan anjuran Rasulullah dulu, kita meninggalkan apa yang dicontohkan Rasulullah, lalu kita nyari cara yang lainnya, itu yang ya kayaknya bukti cinta kita kepada Rasulullah itu kurang tepat. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada beliau, karena apa yang beliau anjurkan tidak kita lakukan. Dan yang kita yakin sekali kan bahwa Rasulullah SAW itu kan shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Apa yang beliau ucapkan tadi tidaklah sembarangan, itu adalah wahyu. Nah, lakukan dulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kalau sakit, tiup ke tangan, disapukan ke bagian tubuh yang sakit. Nah, setelah itu ya silahkanlah kita nyari obat yang lainnya, nggak ada masalah. Ini tempat-tempat ketika kita diperintahkan membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi termasuk sering dibaca kan ya. Kalau kita kan tahlilan juga baca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Fadilatnya kata-kata untuk itu ya, mencegah gangguan, mencegah datangnya mara bahaya. Karena memang kalau kita lihat antara dua surat Al-Falaq An-Nas ini kan punya fungsi masing-masing ya. Kalau Al-Falaq ini lebih kepada gangguan fisik, lebih kepada gangguan yang nyata. Sementara An-Nas itu lebih kepada gangguan yang tidak terlihat, tidak tampak. Kalau Al-Falaq itu lebih kepada gangguan secara eksternal. Sementara An-Nas gangguannya lebih pada internal kita. Yang diganggu tuh bagian dalam gitu ya. Kalau An-Nas kan bisikan setan, bisikan yang menghantui pikiran kita. Nah, sementara Al-Falaq ini ya seperti gangguan sihir, gangguan orang yang iri, yang dengki, gangguan dari binatang melata, itu gangguan fisik lah ya. Nah, beda lagi antara soal Al-Falaq An-Nas. Makanya kalau kita baca dua surat ini lengkap sebetulnya, melindungi kita dari segala macam gangguan. Gangguan yang eksternal, gangguan yang internal. Dua-duanya jadi kita terhindar. Al-Falaq itu lebih kepada gangguan duniawi. Badan kita yang diganggunya, tubuh kita yang diganggunya. Ini lebih pada gangguan duniawi. Sementara An-Nas gangguannya lebih kepada agama kita, lebih kepada agama kita. Mungkin tidak memudaratkan ke badan kita, tapi malas sholat lah, kan membisikkan setan itu, melakukan dosa lah. Itu beda antara surat Al-Falaq An-Nas ini ya. Nah, disatukan, jadi luar biasa makanya. Karena bisa jadi kan kita terganggu dari segi fisik, agama kita tetap baik. Bisa jadi saat kita mendapatkan musibah, kita bersabar, malah kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Nah, itu Al-Falaq itu jadinya menghindari gangguan secara fisik itu. An-Nas lebih kepada gangguan agama. Ikhwah, kita mulai membahas ke dalam surat Al-Falaq ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Allah menguasai semua waktu, ikhwah ya. Menguasai pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh. Itu semua Allah kuasai. Yang disebut di ayat ini, yang kemudian menjadi nama surat, hanya adalah waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh ini? Karena waktu menjelang subuh itu adalah waktu yang memang saat berbahaya, saat adanya banyak gangguan di situ. Sihir banyak dikirim oleh tukang-tukang sihir di saat menjelang waktu subuh ini. Maling misalnya, begal, itu beraksi di saat-saat menjelang waktu subuh ini. Nah, kemudian bagaimanapun bahayanya waktu ini, tetap Allah yang menguasai. Kita jangan takut memasuki waktu subuh ini. Karena Allah yang menguasai waktu subuh ini, makanya kita kemudian berlindung dengan Allah yang menguasai waktu subuh. Karena kalau memang dalam setiap apapun, dalam setiap segi itu, selalu akan ada dua hal. Ada pasti di setiap apapun ya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Tidak akan semuanya hanya ada kebaikan dan semuanya hanya ada keburukan, enggak. Tapi selalu ada kebaikan, ada keburukannya. Harta nih yang kita miliki, yang begitu kita cintai, harta kita itu, di dalamnya ada kebaikan. Makanya Allah katakan wa innahu bil khairi lasyadid. Allah sampai mengatakannya dengan kebaikan kan harta itu. Tapi di dalamnya juga ada keburukan, karena bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang beriman, janganlah harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, harta dan anak-anak kalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian dan anak-anak kalian itu akan menjadi cobaan buat kita. Karena harta
bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, bisa menyumbang, membantu orang lain, tapi bahkan bisa membuat kita juga terjerumus ke dalam hubud dunia yang begitu dalamnya. Kita kemudian ada orang butuh, bisa jadi kikir, kita bahkan bisa jadi menggunakan harta kita untuk kemaksiatan. Begitu juga anak. Ini setiap hal ya, setiap hal. Kayak pisau lah, pisau bisa digunakan buat kebaikan, bisa juga digunakan untuk yang nggak baik. Ya, tergantung kitanya gitu ya. Maka waktu subuh juga seperti itu. Bisa jadi di dalamnya ada keburukan, bisa jadi di dalamnya ada kebaikan. Bahkan orang-orang bertakwa yang Allah janjikan masuk surga dalam surat Ad-Dariyat, itu mereka adalah orang yang menghabiskan waktu subuhnya dengan istighfar. Dan waktu subuh, waktu menjelang subuh ini juga adalah waktu Allah turun ke dunia mengabulkan doa-doa kita hamba-hambanya. Maka dua hal pasti ada dalam setiap apapun ya, kebaikan dan keburukan tinggal kitanya saja lagi. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.